Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Weh, blong, Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Palabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang supir. Di belakang sopir. Nah, semua penumpang itu pada saat itu langsung gimana? Langsung menyelamatkan diri kah atau seperti apa begitu terguling? Tenangin dulu, terus saling masing keadaan masing-masing. Udah itu nanti ada yang bantu baru kita keluar semua ketika udah. Akibat insiden ini, 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Palabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Satu bulan pasca bencana banjir longsor di 3 provinsi, penanganan bencana kini difokuskan pada fase rekonstruksi. Pemprov Jakarta melakukan sejumlah persiapan di kawasan Bundaran HI yang menjadi titik utama perayaan Tahun Baru 2026. Dolar Amerika Serikat dan kekayaan negarawan ini lebih dari 1 dekade lalu. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Gunakan sekitar 9,9 juta dolar. Halo pemirsa, libur Nataru diiringi tantangan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Seiring meningkatnya mobilitas, diimbau untuk berhati-hati menghadapi potensi cuaca buruk demi keselamatan selama masa libur Nataru. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Gedung Sarinah Jakarta terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran berawal dari reklame gedung. Kebakaran terjadi di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21:15 menit. Terlihat kebakaran membuat sejumlah pengunjung panik. Api membesar diduga berasal dari papan reklame yang berada di kawasan pusat perbelanjaan ini. Terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran di kawasan Gedung Sarinah. Belum ada informasi resmi terkait penyebab pasti kebakaran ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit usai tim damkar Jakarta Pusat menerjunkan 8 mobil damkar dan 32 personel ke TKP. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.
Tak bisa menyelamatkan diri saat api membesar dan melalap panti Reda Damai Ranumut. 16 orang lansia tewas di Manado, Sulawesi Utara. Polisi pun masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Kobaran api dengan cepat meludeskan panti Werda Damai Ranumut di kota Manado, Sulawesi Utara Minggu malam. Warga bersama petugas berjibaku mengevakuasi para lansia yang terjebak kebakaran. Naas usai api dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia dalam kebakaran tersebut. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah dapur itu. Cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di tinggal mengevakuasi itu yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Selain korban tewas, ada 3 lansia mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Awaloi Manado. Sementara belasan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk proses identifikasi. Hingga kini penyebab kebakaran panti masih terus diselidiki. Dari Kota Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan di Lubuk Kilangan, Kota Padang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 1 unit rumah dan 3 petak toko elektronik dan warung sembako ludes terbakar. Api masih besar. Sebanyak 7 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil padam setelah 1 jam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu toko elektronik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebetulan yang terbakar ada 3 petak dan 1 rumah hunian. Ini bangunan jenis apa yang terbakar? Orang berjualan. Toko ya Pak? Iya, toko. Ada korban Pak dalam kejadian ini? Korban ada. Berapa total kerugian Pak? Lebih kurang 2,5 miliar. Pihak kepolisian segera menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Minggu sore berujung tragedi. Sebuah tembok penahan tanah ambruk dan menimbun seorang warga hingga tewas. Bro, tim Napis sini belum? Napis. Ada di sini tadi. Setelah tertimbun tembok penahan tanah yang ambruk selama 4 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban seorang pria 51 tahun warga desa Mekargali, Purwakarta dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore. Petugas menemui sejumlah kendala dalam proses evakuasi lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tak bisa menggunakan alat berat. Sangat ada potensi, makanya kita kasih tahu sama pemilik rumah yang di atas di perumahan untuk sementara mengungsi dulu beberapa rumah yang berhimpitan dengan itu. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.